Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malati Wulandari, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan konseling individual dan saya sendiri sebagai konselornya. Saya Hikmatun Naysila Ahmad sebagai kliennya. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam, Bu. Hai. Ayo masuk. Iya. Ya, silakan duduk, Busu. Ada yang dapat kakak bantu, Hikmah? Iya Kak. Baiklah, sebelumnya apakah Hikmah udah pernah konseling? Belum pernah Kak. Nah, baik. Kakak akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli kepada individu atau individu yang mengalami masalah yang disebut dengan klien. Dan tujuan konseling ini diberikan adalah untuk terlepasnya masalah yang dialami oleh klien tersebut. Dan Ananda tidak perlu khawatir, tidak perlu takut juga bahwa data dan keterangan yang diberikan oleh Hikmah akan kakak rahasiakan. Dan juga Hikmah di sini diminta untuk bersukarela memberikan keterangannya dan juga terbuka dengan apa yang masalah yang dialami oleh Hikmah. Apa Hikmah paham? Iya Kak. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Mau bahas apa kita ini? Mau bahas tentang perkuliahan aja Kak. Kenapa kuliah Hikmah? Iya. Hikmah kan kuliahnya kan ini ikut orang. Jadi kuliahnya sambil kerja gitu. Jadi kuliah sambil kerja, apalagi kuliah sekarang kan melalui online. Jadi ada gimana itu agak susah juga mengatur waktu, mana kita bekerja juga, mana sambil kerja kuliah. Jadi di sisi itu tuh membuat tugas tuh agak kebentrokan gitu. Mana jadwal kuliah juga ada bentrok, sudah dibilang sama guru PA Hikmah kan, tapi tidak ada responnya. Terus mau gimana lagi gitu. Cuman yang berlalu sudah ada gitu, cuman bisa ini untuk kedepannya bisa lebih hati-hati lagi nih kuliah. Cuman itulah kuliah sambil daring itu agak susah Kak. Oh ya, kerja Hikmah berapa jam dalam sehari? Hikmah tuh kan ini kan kita dalam seminggu tuh kan 7 hari lah. Dari hari Senin sampai Jumat tuh Hikmah nginap di rumah ibu tuh, terus Hikmah sambil kuliah juga. Sabtu Minggu baru Hikmah balik ke rumah Uma. Oh, baik. Berarti kalau mengerjakan tugas kuliah biasanya Hikmah kapan? Pas waktu senggang Hikmah kerjakan, tapi kadang-kadang tuh timbul rasa gimana sih, rasa capeknya juga ada gitu. Terus istirahat sejenak, habis tuh dipanggil lagi sama si ibu tadi. Cuman tugas tadi lah sudah keteteran lagi, susah. Oh, jadi Hikmah kurang bisa manajemen waktunya dan tugas keteteran. Biasanya Hikmah kalau di waktu senggang malam itu sering apa tugas nggak? Angsur-angsur tugas atau gimana? Kadang-kadang tuh angsur tugas, kadang-kadangnya kalau sampai malasnya tuh sudah kumat langsung bawa tidur, tidak ada ngapa-ngapain lagi. Menurut Hikmah, kalau Hikmah melakukan hal seperti itu apakah baik? Sebenarnya tidak juga sih. Cuman kalau seandainya tugasnya sudah banyak, Hikmah usahakan pas hari H-1 tuh harus Hikmah selesaikan. Cuman di saat kita kuliah sambil kerja itu memang butuh power yang kuat, dimana kita harus bisa ini juga, kuliahnya juga harus harus bisa profesional lah dalam ini. Cuman Hikmah kan orangnya dulu tuh agak perasa, cuman sekarang tuh tidak lagi.
dikarenakan sudah terbiasa kan. Cuman kata kakak dulu kan bilang, ada orang yang bilangi kita masa bodoh-bodoh amat. Wah, ibu udah bagus sih Ma, udah bisa mengambil tindakan sesuai yang udah positif, tindakan yang Ima ambil itu udah bagus itu. Berarti kalau kuliahnya sekarang lancar kan? Alhamdulillah tetap lancar dan berjalan dengan bagus. Kerjanya juga kan? Alhamdulillah. Bagus sekali. Berarti sekarang Ima udah semester Sekarang semester 5. kelima, bagus sekali Ma. Berarti Risma harus banget ya kuliahnya. Iya, Kak. Tugasnya jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda sudah menumpuk. Kalau udah numpuk kan kita malas tuh mengerjakannya. Dan Risma apalagi sambil kerja dan kuliah gitu. Nah, jadi harus bisa manajemen waktunya. Terus biasanya kalau Ima mengerjakan tugas hamin-hamin, mungkin kan Ima tadi kan menjelaskan kalau mengerjakan tugas tuh pokoknya H-1 tuh harus sudah selesai semuanya. Gimana cara Ima menyelesaikannya? Iya, pertama kita ngerjakannya tuh hikmah pokoknya harus sugesti harus selesai. Kalau tidak ada seperti itu ya nggak bakal selesai sampai besok-besoknya. Kalau kita sudah bilang ini tugas ini, makalah ini harus selesai malam ini juga, ya selesai juga akhirnya. Bagus sekali. Berarti Ima sekarang udah bisa manajemen waktunya dengan baik kan? Berarti bagaimana perasaannya sekarang? Apa masih ada rasa susah dalam manajemen waktunya? Sekarang tuh alhamdulillah tidak lagi lah. Kita kan udah lumayan tua kan, sudah bisa mengatur waktu, sudah bisa membagi-bagi waktu. Cuman ini kita ngikut orang tuh pastilah ada problematikanya. Ini kan kita bilang seperti ini, orang bilang gini kan agak susah juga. Iya. Tapi Hima kan udah melakukan yang terbaik belum? Alhamdulillah rasanya sudah. Kalau misalkan Hima udah melakukan hal yang terbaik, nah, itu kan udah sebisa Hima melakukannya gitu. Nah, hasilnya udah usaha gitu. Nah, hasilnya itu orang menilainya gitu. Yang penting Hima udah berusaha sambil kerja dan sambil kuliah. Itu kan udah bagus tuh. Banyak orang yang di luar sana cuman kuliah aja, tinggal minta dulu sama orang tuanya. Tapi Hima kan tidak. Udah mandiri gitu. Nah, udah pandai, udah sambil kuliah tapi kerja juga, itu kan bagus tuh, ada nilai plusnya itu. Nah, jadi Hima harus semangat terus Ya, jadi gimana, bahas apa kita udah paham cara Hima dalam manajemen waktunya kan? alhamdulillah sudah sangat paham, Kak. Baik. Gimana perasaan Hima sekarang setelah menjalani konseling? Alhamdulillah terasa agak lega, tidak ada beban lagi dalam pikiran, nggak ada sumpek lagi. Ibaratnya kalau sudah cerita sama kakak, senang aja gitu. Senang kalau udah nggak ada lagi beban gitu? Nggak ada lagi beban. Berarti sekarang udah kerja sambil kuliahnya udah jalan lancar kan, nggak ada baik. Namanya problematika itu kan pasti ada, tapi Hikmah udah bisa tuh memilih mana yang positifnya yang Hikmah ambil kan. Baik, berarti ini mau kita selesaikan konselingnya atau kita lanjutkan tahap berikutnya? Kalau buat sekarang kita selesaikan aja di sini. Terus untuk besok-besoknya kalau ada yang agak ini bermasalah, Hikmah mau bercerita sama kakak. Apakah kakak boleh? Sangat boleh. Kakak sangat sangat berterima kasih kepada Hikmah karena Hikmah telah bersedia menceritakan kegiatannya, menceritakan keluh kesahnya. Nah, itu sangat sangat senang menerima itu gitu. Nah, jadi kan ibu bisa kakak bisa membantu Hikmah dalam mengentaskan masalahnya. Bagaimana caranya, Kak? Kita tuh supaya gimana sih? Ya. Tip-tip gitu supaya semangat belajar gitu. Tidak ada kata-kata hura-hura orang lain itu tidak kita pedulikan. Gimana caranya, Kak? Kalau menurut kakak caranya ya pertama ya kita kan tidak bisa memaksa, kan kata Ima kan biar kita tuh tidak
memprovokasi dengan kata-kata orang di luar gitu nah kan. Ini gini, kita dua rumusnya gitu. Yang pertama, kita kan tidak bisa membenci, melarang seseorang untuk suka sama kita, dan kita tidak bisa juga memaksa orang untuk suka sama kita. Jadi menurut kakak ya hikmah, kalau misalkan orang tuh bilang dia positif ya kita ambil, karena itu baik buat kita dong. Nah, tapi kalau yang orang tuh menilai tidak sesuai dengan diri hikmah ya nggak usah didengarkan, kita bersikap aja bodo amat. Apalagi kan yang tahu diri kita itu kan hanya diri kita, ya kan? Ya, Betul nggak hikmah? benar. Nah, Saya siapa benar. berarti hikmah, diri hikmah itu cuma hikmah yang tahu gitu. Nah, jadi kita ambil aja yang positifnya, yang negatifnya kita buang aja gitu. Apalagi yang membuat pikiran kita tuh malah bikin depresi, ya itu sangat tidak boleh, karena kita menyakiti diri kita dong, ya nggak? Iya, iya, iya. Nah, biasanya kalau hikmah dalam suatu beban, misalkan ada lingkungan kita yang kayak mengejar kita atau teman-teman yang apa sama kita, gimana biasanya hikmah menyelesaikan? Kalau sekarang kan, dulu kan sekarang kan sudah beda. Kalau dulu kan agak baperan, hikmah. Agak dibilang orang tua agak kepikiran gitu. Cuman sekarang udah dibilang juga sama kakak dulu tuh kan, ini kalau ada orang bilang kita nggak usah dipikirin, bodo amat, emang gue pikirin kan. Cuman kita tuh tidak ada lagi rasa-rasa suzon sama orang tuh ada ngomong nak, oh bilang apa ya orang ini. Kalau dulu kan Hikmah suka kayak gitu, cuman sekarang bodo amat, barangkali kan orang tuh bukan ngatain kita, cuman bilang gitu aja kak. Udah bagus hikmah, udah bagus progres yang hikmah jalani. Berarti sekarang udah bisa dong menyelesaikannya kan? Iya bisa dong. Ya, baiklah, berarti kita akhiri nih konselingnya. Iya kak. Ya udah. Udah. Baik, udah. Rasanya setelah konseling ini apa rasanya? Alhamdulillah rasanya sudah nggak ada terbebani lagi, sudah refleks aja gitu, nggak ada beban-beban lagi. Bagus sekali ibu. Itu yang ibu harapkan dari proses konseling kita ini, itu yang kakak harapkan dari proses konseling kita ini, supaya masalah beban yang ada, kecemasan yang ada sama hikmah tuh hilang itu berangsur-angsur gitu. Nah, jadi bisa hikmah dalam menyelesaikan masalah tuh bisa berpikir dengan tenang, dan juga hikmah bisa menyelesaikan masalah tuh dengan solusi yang terbaik gitu, bisa memilih solusi yang terbaik gitu. Iya kak. Oke, terima kasih ya hikmah udah datang. Iya kak.